Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sumpah Sabtu Palon dan malapetaka di tanah Jawa. Dikutip dari sindonews.com, penulis SM Said, Sabtu 18 Desember 2021. Sabtu Palon merupakan tokoh berilmu tinggi, penasehat dari Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Hal ini disebutkan dalam serat Darmo Gandul. Di kitab Kesusastraan Jawa karya Ki Kalam Widi ini juga disebutkan kalau Sabda Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manik Maya yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Konon karena kedikjayaan Sabda Palon bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa, sehingga konon sosok Sabda Palon ini juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Sang Sabda Palon ini juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas sejumlah gunung berapi di tanah Jawa bergolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Di kalangan spiritualitas, pada umumnya keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus, bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia, bisa dalam wujud berlainan di setiap masa. Nama Sabda Palon juga disebut dalam serat Jangka Jayabaya Pujangga Ronggowarsito, di mana dia bersumpah akan kembali muncul sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Mojopahit. Sumpah itu dia sebutkan sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya V. Kedekatan sang penasehat spiritual itu dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam. Salah satu syairnya atau pupuhnya memuat ramalan tentang kehancuran Islam di tanah Jawa dan adanya malapetaka pasca 500 tahun keruntuhan Mojopahit. Dalam serat Sabda Palon, ramalan kehancuran Islam ditulis dalam pupuh yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Selain itu, dalam serat Sabda Palon, kemunculannya akan ditandai dengan beberapa kejadian alam, diantaranya meletusnya Gunung Merapi. Saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Gunung Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar. Ini disebutkan dalam pupuh 5. Lalu akan ada gempa bumi dahsyat yang dijelaskan pada pupuh 15. Terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari. Kemudian banjir bandang dalam pupuh 7. Kemudian tsunami dalam pupuh 13. Ombak minggah ing daratan, ombak naik ke daratan, termasuk wabah mematikan dalam pupuh 11. Akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Sumpah dan ramalan Sabda Palon ini
juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia, di antaranya tentang letusan Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekilas sumpah sabda Palon dan malapetaka di tanah Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.